Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum muslimin berbahagia dengan keberadaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merayakan Maulid Nabi, baik di masjid, baik di musalla, ataupun di tempat ruang kumpul lainnya. Bahkan di luar Indonesia pun juga melaksanakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesir, Maroko, Saudi, Yaman, dan lain sebagainya. Tentunya sesuai dengan adat dan istiadat yang berada atau berlaku di tempat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab I'anah At-Talibin dikatakan bahwa yang pertama melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Muzaffar Abu Sa'id Irbil, salah seorang raja yang berasal dari negeri Baghdad. Beliau mengumpulkan orang-orang membaca Al-Quran bersama, membaca syair, solawat bersama, bahkan mendengarkan ceramah sama seperti apa yang kita laksanakan pada saat ini. Akan tetapi peringatan Maulid tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan, kebanyakan di antara kita tidak mengetahui hakikat daripada keberadaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ada hanyalah rasa kebosanan, tidak menambah rasa keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Adapun manfaat atau hikmah, hakikat daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang Allah utus untuk seluruh umat Islam di akhir zaman. Seharusnya kita berbahagia. Seharusnya kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ulama yang bernama Asirri Asy-Syaqati mengatakan, man qasada maudi'an yaqra'u fihi bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam qad qasada raudatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada zalika li mawdu'in illa li mahabbati rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala alaihi salam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang artinya barang siapa yang menghadiri tempat-tempat majlis taklim
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka telah berada di taman-taman surganya Allah. Dikarenakan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah berkata, "Man ahabbani kana ma'ya fil jannah." Barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersama aku di surga kelak. Yang kedua adalah mengagungkan kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk cara kita mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperingati hari kelahirannya. Kita semua telah mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin di tahun gajah. Ini menandakan bahwa dengan mengagungkan dan memuliakannya merupakan tanda keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama bernama Imam Junaid telah berkata, "Man hadara maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam azama qadri faqad faza bil iman." Barang siapa yang menghadiri majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan mengagungkannya, maka beruntunglah rasa keimanannya. Adapun yang ketiga adalah bersyukur dan menampakkan rasa sukacita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa bersyukur kepada Allah dijadikan kita seorang muslim, dijadikan kita termasuk dalam umat Nabi Muhammad, umat pilihan. Dalam kitab Simtud Durar dikatakan, "Asyraqal kaunu bati'aja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad." Yang artinya adalah seluruh alam semesta berbahagia dengan keberadaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari, bulan, bintang, bumi dan seluruhnya berbahagia. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bagaimana kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah sebagai penyambung cahayanya Allah. Kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ruhaniyah, cahaya yang tidak bisa dimasuki oleh cahaya jasadi. Cahaya yang tidak bisa dimasuki oleh hal-hal yang berbau-bau duniawi. Oleh karenanya lah Nabi Muhammad dengan kelahirannya lah bisa membawa kita kepada cahaya Allah tersebut. Nabi Muhammad lah yang menerangkan Al-Quran dan hadis, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana tata cara kita sholat, tata cara kita zakat, tata cara kita berpuasa, dan seluruh amal ibadah lainnya. Tanpa adanya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sudah berada di dalam ambang kezaliman, ambang kegelapan, ambang kesusahan, dan tidak ada yang akan bisa kita capai. Yang terakhir adalah sebagai panutan dan pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul pilihan, sayyidul anbiya war rasul. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lantunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat. Ajakan kepada orang-orang beriman untuk ikut selawat juga. Dengan selawat, maka kita akan mendapatkan syafaat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan tanda bahwa kita adalah umat. Sehingga dengan demikian kita akan selamat dunia dan akhirat. Inilah beberapa hakikat makna daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai kaum muslimin berbahagia, bukan hanya sekedar berbahagia atas kelahirannya, akan tetapi kita bisa menambahkan rasa keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan kita kaum muslimin saja, akan tetapi kita bisa bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dalam mimpi maupun di dalam kenyataan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.